Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita mengenai contoh-contoh gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kita bahas nanti adalah gerak jatuh bebas, GJB. Nah, jadi benda dikatakan melakukan gerak jatuh bebas jika benda memenuhi syarat. Yang pertama, benda dilepas tanpa kecepatan awal. Dengan kata lain, kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kemudian nilai percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Nah, jadi untuk beberapa gerak itu kita harus ingat kembali ke rumus daripada GLBB. Rumus GLBB kemarin ada 3. VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T, ST V0 kali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat V0 kuadrat tambah kurang 2A kali ST. Ini sekedar review. Benda kapan dipakai yang tanda positif? Jika benda mengalami percepatan. Kapan dipakai tanda negatif? Jika benda mengalami perlambatan. Oke, kita kembali ke gerak jatuh bebas tadi. Nah, andai pada posisi ketinggian tertentu benda dilepas. Nah, setelah selang waktu T, sampailah benda pada posisi ini. Nah, ini jadi VT kecepatannya dan jarak yang ditempuhnya adalah H. Nah, ingat pada gerak jatuh bebas perhitungan tinggi itu dimulai dari posisi awal benda dilepas. Ya, pada posisi awal benda dilepas, bukan dari tanah. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita mau hitung VT-nya, coba kita lihat tadi rumus GLBB. VT V0 tambah AT, V0-nya 0. Berarti pada gerak jatuh bebas VT sama dengan G kali T. A-nya ganti dengan G. Nah, jarak tempuhnya itu sama dengan posisi ketinggian. Nah, berarti ST kita ganti dengan H sama dengan ini 0 setengah A, A-nya ganti dengan G. Yang ketiga, VT kuadrat 2 kali G kali H. Nah, inilah untuk rumus gerak jatuh bebas yang kita gunakan. Oke, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Nah, bila H1 dan H2 2:1, H1 banding H2 sama dengan 2:1.
maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dan buah mangga. Nah, jadi coba kita perhatikan apa rumus ketinggian pada gerak jatuh bebas. H setengah GT kuadrat. Nah, H sama dengan setengah GT kuadrat. Artinya apa? H itu berbanding lurus dengan T kuadrat. Nah, berarti kalau kita buat perbandingan H1 banding H2, berarti karena berbanding lurus dengan T kuadrat, H1 di atas, T1 juga di atas, banding dengan T2. Karena H2 di bawah, baru kita kuadratkan. Jadi inilah rumus yang mau kita gunakan untuk menjawab soal di atas. Nah, berarti T1 banding T2 kuadrat yang ditanya soal sama dengan H1 banding H2, berarti 2 banding 1. Maka T1 banding T2 adalah sama dengan, biar hilang kuadrat di sini berarti yang ruas kanan kita akarkan. Nah, maka perbandingannya adalah T1 banding T2 adalah akar 2 banding 1. Oke, ini untuk gerak jatuh bebas. Nah, kemudian yang kedua kita bahas untuk gerak dilempar vertikal ke atas. Untuk gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, kapan benda dikatakan melakukan gerak dilempar vertikal ke atas? Nah, syaratnya jika benda dilempar dengan kecepatan awal tertentu. Artinya kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian harga percepatannya sama dengan minus percepatan gravitasi. Nah, kalau kita ilustrasikan gambar, misalkanlah ini benda yang dilempar vertikal ke atas. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambarnya. Ini titik acuan, kita anggap tanah. Ini fenolnya. Nah, setelah bergerak sekian T sekon, kita misalkanlah sampai bendanya di sini. Ini berarti jadi VT. Ini jarak yang ditempuhnya kita misalkan H kecil. Sementara kalau dari posisi ketinggian maksimum terhadap tanah, ini namanya tinggi maksimum. Nah, sekarang kita mau cari berapa besar VT. Nah, tadi di atas rumus GLBB VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Tinggal kita ganti aja A-nya yang dengan minus G. Berarti rumus VT menjadi V0 kurang G kali T. Nah, untuk ketinggiannya H,
kita lihat. Nah, tinggal kita ganti A sama minus G. Berarti rumus ketinggian adalah V0 kali T dikurang setengah GT pangkat 2. Yang ketiga, persamaan ketiga menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Nah, jadi ini persamaan yang kita gunakan untuk menjawab soal-soal daripada gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, kemudian untuk mencari nilai tinggi maksimum itu nanti persamaannya H maksimum adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, kemudian kalau saya anggap ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, kalau kita mau cari waktu dari A ke B atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum, ini cukup kita bagi kecepatan awal dengan gravitasi. T adalah V0 per G. Nah, kalau dari A ke C, nah dari A ke C itu adalah 2 kali waktu untuk menempuh A ke B. Berarti 2 V0 per G. Inilah rumus-rumus yang kita perlukan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, coba kita perhatikan contoh soalnya. Jadi sebuah benda misalkan dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, coba berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya? Coba kita hitung waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Misalnya yang pertama mau kita cari, itu kita gunakan persamaan V0 per G. Berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Nah, yang kedua, mau kita hitung misal tinggi maksimum V0 kuadrat per 2G. Berarti 20 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 400 per 20, berarti 20 meter per sekon. Ini habis 4 bagi 2 2. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian pada saat 1 sekon, berapa ketinggian yang ditempuh benda? Nah, kita masukkan ke persamaan H V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti 20 kali 1 dikurang setengah, kita anggap gravitasi 10 kali 1 kuadrat. Nah, berarti 20 dikurang 5 sama dengan 15 meter. Nah, ini ketinggian pada saat 1 sekon. Kalau ditanya berapa kecepatan pada saat 1 sekon,
Nah, VT pada saat T sama dengan 1 sekon, berarti sama dengan V0 dikurang G kali T. Berarti 20 kurang 10 dikali 1. 20 kurang 10 meter per sekon. Oke, sampai sini untuk gerak jatuh bebas dan gerak dilempar vertikal ke atas. Jangan lupa dukungan like dan subscribe-nya. Bagi yang telah mengklik like dan subscribe, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.